Baik manusia titisan ataupun yang tidak tertitisi sesungguhnya memiliki peran yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugi Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, dimanapun teman-temanku, saudaraku berada. Kita berjumpa lagi. Di konten kali ini saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri manusia titisan. Ini pun yang merupakan sebuah pertanyaan yang hadir, yang ada di dalam rasa juga pikiran masing-masing di antara kita yang menyaksikan, yang merasakan, yang mengalami dalam setiap kehidupan perjalanan proses menjadi manusia paripurna, manusia yang adiluhung, manusia yang mengenal dirinya, manusia yang mengenal Tuhannya. Semua yang saya sampaikan ini adalah untuk bahan kembali dikaji, diolah, baik olah pikir maupun olah rasa. Karena tidak ada kebenaran mutlak. Hanya kebenaran mutlak itu ada pada Yang Maha Kuasa sendiri, Sang Maha Pencipta Jagat Raya. Saya manusia biasa, hanya perantara kata-kata. Adapun salah ucapan yang saya sampaikan itu murni dari kesalahan, dorongan hawa nafsu, ataupun ketidakjelian dalam diri saya. Saya hanya menyampaikan, bisa diterima, silahkan. Ciri-ciri titisan. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia dan ingin menyimak setiap kata yang terucap, setiap kalimat yang tersampaikan. Begitu banyak pemikiran, begitu banyak penafsiran dari setiap kehidupan, pengalaman, keilmuan yang kita sama-sama dapatkan dari berbagai macam sumber yang kita saksikan, yang kita temui, baik di sosial media ataupun bertemu secara langsung. Mengenai titisan, tentu saja ini pun banyak tafsiran, banyak pemahaman, dan banyak pengertian. Yang mana pengertian, pemahaman, tafsiran tersebut adalah wajar ketika tidak sama, ketika ada yang tidak setuju, ataupun dianggap kontradiksi dengan pemahaman yang didapatkan. Sebelum saya menyampaikan ciri-ciri titisan, manusia titisan itu yang seperti apa, kita harus mengetahui kembali, menyadari dalam hati sanubari diri kita yang sejati, dengan pikiran yang jernih, dengan jiwa yang lapang, bahwa baik manusia titisan ataupun yang tidak tertitisi sesungguhnya memiliki peran yang sama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk senantiasa terus-terus berbuat baik, memberikan yang terbaik dari jiwa diri yang selalu belajar, selalu berintrospeksi, selalu mengelola hawa nafsunya, selalu berusaha menjadi sebijaksananya manusia.
Tujuan utama manusia adalah untuk sebagai pemimpin di muka bumi, mendapatkan titah, mendapatkan amanah, mendapatkan mandat dari Sang Maha Pencipta itu sendiri, dari Sang Sejati. Maka tidak perlu diperdebatkan, tidak harus menjadi unsur perpecahan atau diributkan mengenai titisan. Karena sejatinya baik titisan ataupun bukan, tetap tugas manusia adalah untuk berbudi pekerti luhur, untuk memiliki adab yang mulia, untuk mengemban, menjalankan ajaran sejati dari Yang Maha Kuasa. Ajaran yang menggenapi seluruh alam, seluruh makhluk ciptaan, bukan hanya kepada manusia itu sendiri, tetapi kepada seluruh ciptaan. Bahwa sejatinya kita harus menyadari sebelum manusia menjadi pemimpin di muka bumi ini, bumi sudah pernah dipimpin oleh beberapa bangsa, oleh beberapa makhluk yang juga sama-sama ciptaan Yang Maha Kuasa. Setiap tempat, setiap area memiliki pengurus-pengurusnya sendiri. Ketika manusia mengganti kepemimpinan muka bumi, maka sebaik-baiknya adab, sebaik-baiknya ilmu adalah mengenali tentang dirinya, tentang leluhurnya, tentang segenap ciptaannya. Tugas utama manusia adalah untuk berbuat baik, berbudi pekerti, beradab mulia. Kita senantiasa berbuat baik sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang kehidupan. Berbuat baik tidak ada ujungnya, tidak selesai sebelum usia ditutup, dikeluarkan nyawa pada raga. Manusia-manusia titisan, manusia-manusia inilah yang memberikan sinarnya, yang mencerahkan jiwa-jiwa yang butuh panduan bimbingan baik raga maupun rohani, yang menyatukan segala unsur pada diri, menyatukan diri dengan dirinya yang sejati, menyelaraskan dirinya jagat kecil dengan jagat besar, alam dirinya dengan alam semesta. Seperti halnya sebuah lampu yang memiliki cahaya terang. Ketika lampu tersebut bertemu, dihadapkan dengan lampu yang jauh lebih terang, maka akan bercampur, akan bersinergi, selaras bersama, ikut menerangi ruangan yang ada. Lampu-lampu tersebut memiliki cahaya, memiliki sinar yang menerangi. Ketika satu lampu bertemu dengan cahaya lampu yang lainnya, maka akan bersinergi seharusnya untuk sama-sama bersama menyinari, mencerahkan. Sinar yang paling utama, cahaya yang menyinari segenap jagat semesta, menjadi salah satu pusat tata surya, adalah matahari itu sendiri. Manusia-manusia titisan ibaratkan seperti matahari yang sinarnya semakin besar, efeknya semakin luas, manfaatnya semakin jauh, lebar, dan tanpa terukur, tanpa memilah dan tanpa memilih, baik itu manusia, jin, hewan, tumbuhan, ataupun unsur makhluk ciptaan lainnya. Untuk mengenali manusia-manusia titisan, maka yang harus kita sadari bukan untuk mencari, mengenali nama-namanya, siapa sosoknya, tapi rasakanlah
pencerahannya. Pahamilah, jiwailah, sadarilah setiap arahannya. Arahan yang membawa kita kepada kedamaian hati, kejernihan pikiran, dan penemuan jati diri. Seperti halnya matahari, menyinari tanpa bertepi, memberikan kehidupan tanpa mengharap balasan. Maka rasakanlah manfaatnya. Manusia-manusia titisan tidak pernah ingin mendapatkan balasan dari apa yang dia berikan. Manusia-manusia titisan hanya berbuat baik terus-menerus tanpa mengharapkan balasan. Berbuat, lupakan, berbuat, lupakan. Setiap apapun yang dia dapatkan, yang dia rasakan, baik kesedihan, baik kekecewaan, hinaan, fitnahan, dia terima, dia ilhami, dia sadari sebagai sebuah pemacu diri untuk jauh lebih baik lagi. Dan menerima semuanya itu sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah melihat, tidak pernah mendapatkan, tidak pernah merasakan, dan tidak pernah selalu terus-terusan berada di dalam kekecewaan, apalagi dendam yang berlebihan. Penuh rasa maaf, penuh rasa syukur. Dia yang tidak memperdulikan hinaan, kekecewaan, tuduhan, ataupun percobaan-percobaan kejahatan kepada dirinya. Selalu menjadikan segala sesuatu yang dia temukan dalam kehidupan sebuah proses pembentukan perbaikan. Tidak ada yang dia lihat, melainkan itu adalah percikan-percikan Tuhan yang selalu mengingatkan, membawa dirinya kepada jalan kebaikan. Setiap cobaan terpaan dalam kehidupannya, dia jadikan sebuah pelajaran untuk meningkatkan kesabaran, untuk mendewasakan pikiran, untuk meluaskan cakrawala berpikir. Apapun yang dilakukannya hanya untuk kebermanfaatan. Apapun yang dikehendakinya untuk keselamatan dan perdamaian. Setiap manusia-manusia titisan selayaknya, seharusnya bekerja sama, menyatukan visi dan misi, memberi sesuatu hal yang mereka pahami, yang mereka miliki atas izin yang maha kuasa, untuk mengajak, untuk membawa, untuk mengarahkan, menggiring manusia-manusia lainnya untuk tercerahkan, untuk mengenali cahaya sejati dalam dirinya. Setiap pemimpin yang sejati melahirkan pimpinan-pimpinan yang lain, bukan menjadi kekuasaan absolut. Karena semua sama, sama rata, sama rasa, sejajar, pajajaran. Untuk konten kali ini, saya hanya baru bisa menyampaikan mengenai titisan seperti yang Anda saksikan, teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Salah khilaf murni dari kesalahan hawa nafsu penyampainya sendiri. Kebenaran mutlak ada pada ilahi Robbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua tercerahkan, semoga kita semua selalu ada pada jalan kebaikan, senantiasa bersabar tanpa ada ujung. Kesabaran yang mendewasakan, yang membuat kita semakin bijaksana, kedermawanan yang meraja, kebermanfaatan yang merata. Mohon maaf segala salah ucapan, perbuatan yang teman-teman saksikan. Ini hanyalah sebuah bahan untuk diolah kembali, difikirkan kembali bersama. Jika berkenan dan digerakkan hatimu merasa rindu ingin bertemu, Sanggar Seni Rumah Cimanggis selalu terbuka untuk siapapun yang ingin hadir. Mari saling menasihati kebaikan bersama.
bertukar pikiran, dan menjadi keluarga yang satu rasa. Yang berminat silahkan hubungi Mas Abdul Soleh. Buat janji kapan datang dan bertemu. Semoga kita disatukan dalam satu rasa, sambung rasa. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia, hanya perantara kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.